Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pembelajaran terpadu. Yang pertama itu mengenai konsep pembelajaran terpadu, yang kedua yaitu landasan pembelajaran terpadu, dan yang terakhir yaitu model-model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty. Sekarang yang pertama, konsep pembelajaran terpadu, yaitu pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu model fragmented. Adapun karakteristik dari model fragmented, yang pertama yaitu keterpaduan subpokok bahasan dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, terpisah-pisah antara satu mata pelajaran dengan pelajaran lain dan pada jam pelajaran yang berbeda. Yang ketiga, pemaduan terbatas pada satu mata pelajaran saja. Adapun kelebihan dari model fragmented, yang pertama yaitu guru dapat menyiapkan bahan pembelajaran sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Dan yang terakhir, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Adapun kekurangan dari model fragmented, yang pertama yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas dan sedikit transfer pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak mampu membuat hubungan perkembangannya antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran berbeda. Yang ketiga, menyebabkan tumpang tindih antara konsep, perilaku, dan pemahaman yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal atau terpisah-pisah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu model nested. Adapun karakteristik dari model nested yaitu memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran saja. Nah, adapun kekurangan dari model nested yaitu terletak pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran. Nah, kelebihan dari model nested adalah dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam satu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran dengan menjaring atau mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Yang ketiga yaitu model web atau jaring laba-laba. Adapun karakteristik dari model web, yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hal ini disesuaikan dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua itu memberikan pengalaman belajar. Pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta didik. Yang ketiga itu meminimalisasi pemisahan mata pelajaran. Pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Dan yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang ketujuh, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan. Adapun kelebihan dari model web, yang pertama yaitu adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Yang kedua, model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru sebelum berpengalaman. Yang terakhir, model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam suatu bidang isi pembelajaran.
Adapun kelemahan dari model web, yang pertama yaitu langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu. Model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Yang kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Dan yang terakhir, guru dalam pembelajaran lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat yaitu model connected atau keterhubungan. Adapun karakteristik dari model connected atau keterhubungan, yang pertama itu integrasi antar bidang studi. Yang kedua, mengintegrasikan satu konsep, keterampilan, dan kemampuan yang kembangkan dalam satu pokok bahasan. Yang ketiga, butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep lain dalam satu bidang ilmu. Adapun kelebihan dari model connected, yang pertama yaitu dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki gambaran besar seperti halnya satu tema yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi antara saling terhubung. Dan yang terakhir, mengaitkan ide-ide dalam satu tema pembelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur. Adapun kelemahan dari model connected, yang pertama yaitu berbagai tema pembelajaran dalam model ini tetap terpisah dan tampak tidak terkait. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pembelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide materi bahan ajar. Yang ketiga, usaha yang konseptualisasi untuk mengintegrasikan ide dalam satu tema pembelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan tema lain. Yang kelima, masih kelihatan terpisah dan antar bidang studi. Yang kelima yaitu model integrate atau model terpadu. Adapun karakteristik dari model integrate, yang pertama yaitu memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki inti topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Yang kedua, menghubungkan antar mata pelajaran yang menyimpulkan keterampilan dan sikap positif dari siswa itu sendiri. Adapun kelebihan dari model integrate, yang pertama itu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan antara berbagai muatan pelajaran. Yang kedua, menciptakan kebersamaan antar guru antar disiplin dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, memungkinkan pemahaman antara mata pelajaran karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi. Yang keenam yaitu model network atau jaringan. Karakteristik dari model network yaitu mengembangkan bahan ajar menggunakan model terpadu tipe network sebenarnya hampir sama dengan bahan ajar terpadu tipe immersed. Perbedaan antara bahan ajar tipe network dan immersed terletak pada proses pengalihan informasi terkait konsep yang mereka minati. Adapun kelebihan dari model network, yang pertama itu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, inisiatif pembelajaran mencari dan mengalihkan informasi. Yang ketiga, adanya rangsangan informasi yang relevan. Yang keempat, melatih siswa untuk cakap dan terampil dalam pencarian informasi. Dan yang terakhir, memperkaya pengalaman siswa. Adapun kekurangan dari model network yaitu hanya dilakukan bukan tenaga ahli, implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik. Yang ketujuh yaitu model treated. Adapun karakteristik dari model treated dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir serta untuk
memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Kelebihan dan kekurangan model treated. Kelebihannya yaitu berjalan seiring dengan manfaat adanya metakurikulum. Metakurikulum yaitu semacam kesadaran dan kontrol atas keterampilan dan strategi pemikiran, serta pembelajaran yang melebihi bahan ajar. Pembahasan para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif, sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Sedangkan kekurangan dari model treated, masih diperlukan adanya tambahan kurikulum lainnya. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Yang kedelapan yaitu model shared. Adapun karakteristik dari model shared, pembelajaran bertolak belakang dari dua disiplin yang berbeda, yang memiliki ketumpang tindihan konsep atau keterampilan untuk mengaitkan keterpaduan pembelajaran. Adapun kelebihan dari model shared yaitu kemudahan dalam menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Yang kedua, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan pembelajaran konsep lebih dalam. Yang ketiga, lebih mudah untuk menjadwalkan periode perencanaan bagi sebuah tim yang terdiri dari dua guru. Dan yang terakhir yaitu menggabungkan jam pelajaran bersama untuk menciptakan hambatan waktu yang lebih besar. Adapun kekurangan dari model share yaitu yang pertama, hambatan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model tersebut. Yang kedua, fleksibilitas dan kompromi berperan penting dalam keberhasilan implementasi model tersebut. Yang kesembilan yaitu model immerse. Adapun karakteristik dari model immerse, yang pertama yaitu model immerse dibangun untuk membantu siswa dalam rangka mengambil intisari dari beberapa fenomena kejadian untuk memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikannya apa yang diketahuinya. Yang kedua, kemampuan untuk mengintegrasikan beberapa bahan ajar ini dilakukan oleh siswa secara mandiri oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, model immerse yang menuntut untuk kemandirian siswa dan kemampuan berpikir tingkat tinggi di dalam memahami pengetahuan dan mengaplikasikannya secara mandiri hanya bisa diterapkan pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang keempat yaitu dapat dipadukan agar menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Dan yang terakhir, siswa menyaring sendiri konsep yang dipelajarinya sesuai sudut pandang mereka sendiri. Adapun kelebihan dari model immerse yaitu bahwa integrasi yang terjadi secara internal yang persis seperti apa yang diilustrasikan dalam model ini. Siswa didorong oleh rasa haus yang tak terpuaskan untuk memahami diri sendiri. Kelebihan model pembelajaran immerse diantaranya peserta didik mampu memadukan semua data dari setiap bidang ilmu atau pelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengintegrasikan mata pelajaran yang kelihatannya berbeda-beda. Dan yang terakhir, membenarkan ide-ide beberapa bidang studi atau mata pelajaran, mendorong atau memotivasi siswa mengkaji konseptualisasi, mengasimilasi, memadukan ide-ide, sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi secara integratif. Adapun kekurangan dari model immerse yaitu dalam menyaring semua ide melalui lensa mikroskopis tunggal dapat terjadi secara prematur atau dengan fokus terlalu sempit. Yang terakhir yaitu model sequence. Adapun karakteristik dari model sequence yaitu yang pertama, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep atau materi yang sama yang berkaitan pada masing-masing mata pelajaran.
Yang kedua, konsep materi pembelajaran yang telah diurutkan pada masing-masing mata pelajaran diajarkan secara paralel. Adapun kelebihan dari model sequence untuk bagi guru itu sendiri, yang pertama itu dengan mengatur urutan topik bab dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan yang sudah dibuat dalam buku teks. Yang kedua, dengan pembelajaran model sequence, guru dapat membentuk keputusan pendidikan tentang konten dari sudut pandang yang disengaja terkait dengan topik disiplin, membantu mereka memahami studi mereka di kedua bidang konten. Bagi siswa itu sendiri, yang pertama itu murid melihat guru di mata pelajaran yang berbeda, isi mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, selain itu, dari pengurutan yang disengaja mengenai topik-topik yang terkait dari disiplin-disiplin ilmu, membantu mereka membuat pemahaman. Adapun kelemahan dari model sequence, yang pertama itu topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lainnya. Yang kedua, ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain. Dan yang terakhir yaitu setiap topik atau pelajaran yang diurutkan untuk mempermudah siswa menguasai pelajaran sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi siswa dan tuntutan perkembangan sains dan teknologi. Nah, itulah beberapa materi dari pembelajaran terpadu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.